Semua orang, tidak menjagokan karena, kita semua tahu Bagas itu, pertama kali turnamen, tapi kita semua monitor, semua atlet dari mulai babak pertama, dia memenangkan perang saudara dengan Yere Pramudia kalau nggak salah ya. Kemudian berikutnya dari Malaysia, kita semua monitor, perkembangannya makin baik. Tapi unggulan pertama, unggulan kedua juga masih sangat kuat waktu itu. Kevin Gideon, Ahsan Hendra itu juga sampai ke babak 8 besar juga sangat apa namanya solid ya. Jadi kita punya 3 atau 4 andalan. Bahkan kalau nggak salah kita turun itu ada 1, 2, 3, 5 pasang, 6 pasang. Luar biasa sekali, kita punya pasangan di 8 besar itu beberapa pasang. Nah, mulai 8 besar itu mulai menggegerkan itu karena Bagas itu nyodok mengalahkan unggulan dari Jepang itu. Nah, itu mulai berhitung tuh antara Kevin, kemudian Ahsan sama pendatang baru yang nyodok ini. Nah, ini masih berhitung nih. Begitu semifinal mengalahkan Kevin, nah sorotan sudah mulai itu ke arah si pemain muda ini. Ini jadi nggak ini? Pecah telur nggak ini gitu. Nah, begitu musuhnya The Daddies, kita semua tahu pada saat semifinal itu The Daddies itu sempat ada problem di kakinya Ahsan. Nah, kita semua terpecah itu, ada yang masih mengatakan pengalamannya Ahsan tidak akan goyah menghadapi pemain muda. Tapi tenaga pemain muda ini ya pasti akan meledak-ledak. Tadi ada yang bela sini, ada yang bela sini. Tapi siapapun yang menang, yang penting PB Jarumnya juara, Indonesianya juara yang penting. Jadi kita apa namanya saling apa guyonan lah. Saya bela ini, saya bela karena ini dan sebagainya. Tapi semua sudah happy karena sudah all Indonesia final. Itu yang terjadi. Ya seperti yang dikatakan oleh Ahsan, konsisten. Dan kemarin diuji di turnamen Swiss juga kalah sama pasangan India, kemudian di Korea juga ya masih tetap konsistensinya harus dipegang kenceng. Jangan lupa latihannya tetap harus dipegang. Kemudian yang non teknis juga harus di-maintain dengan baik. Terus tadi juga saya senang sekali kalau punya rencana untuk nabung, kemudian itu penting sekali untuk menata masa depannya agar nantinya bisa punya rumah pasti, kemudian nanti juga akan tambah lagi kalau semakin banyak yang juara yang akan diraih. Jadi ya harapannya kita seperti itu. Saya kira Bagas selama ini track recordnya bagus lah, non teknis maupun teknisnya bagus. Iya Mbak Yuni, untuk Bagas sendiri memang anaknya nggak neko-neko ya Mbak Yuni ya. Maksudnya segala program latihan yang diberikan selalu diselesaikan dengan baik. Kemudian sebenarnya saya bukan sendiri, ada teman-teman pelatih yang lain juga yang memang kita menjadi satu tim yang kuat. Dari rekrutmen, kemudian kesinambungannya, kemudian Jarum juga memberikan kesempatan kepada kami untuk berkarya itu sangat luar biasa sekali Mbak Yuni. Jadi tidak ada tidak ada track recordnya positif terus, anaknya nurut, positif, anaknya baik. Ya. Oke. Neko-neko. Tidak neko-neko. Ya, usil sih ada, usil ada lah, sama temen-temennya ada. Oh iya. Jahil dikit boleh. Dia punya dia punya postur yang cukup tinggi ya Mbak Yuni. Kemudian powernya juga besar. Kemudian dalam setiap latihan itu kan dia punya Bagas itu selalu fokus, selalu mau memaksimalkan kemampuan yang ada gitu. Ya tentu yang tadi dibilang sama si Sigit, memang posturnya memang tinggi,
sama powernya besar, semestinya kan juga tentu kencang sekali ya, yaitu yang faktor X buat Bagas ya, ya mungkin dipertahankan lah. Nah tentu mungkin yang defense, balik serang, kayak depan-depannya itu mungkin lebih dipertajam lagi lah. Itu yang untuk kedepannya untuk Bagas ya. Itu aja sih. Iya. Ya memang PB Jarum ini memang memberikan ruang yang kepada pelatihnya itu untuk ya istilahnya itu untuk kita percaya ya, maksudnya itu dari bawah rekrut pemain itu harus benar-benar nggak jangan sampai salah. Jadi kayak Sigit sekarang dibantu Sigit, rekrutmen dari daerah-daerah itu sangat membantu, sama pelatih-pelatih juga kalau lihat dari pertandingan yang bagus, yang kira-kira kedepannya bagus bisa direkrut. Nah itu yang kerjasama tim komunikasi dari pelatih bawah sampai ke tempat saya itu komunikasinya bagus, dan tentu juga kita juga satu ini Yun, apa namanya, kayak kita pandangan kita melatih kita juga untuk kedepannya itu untuk ya untuk menjadikan pemain yang kelas dunia. Jadi kayak teknik-tekniknya itu ya harus benar-benar yang menuju ke arah ke sana gitu. Itu yang kita harus pertajam di situ. Cara latihannya di situ. Dari rekrutmen, terus dari latihannya juga, terus dari mungkin sampai pertandingan-pertandingan Pak Yopi memberikan ya kebebasan untuk kita gitu. Jadi itu yang membuat yang mudah-mudahan ke depan double ini regenerasi ini semakin kuat banget gitu. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.